You have to understand something. Money means nothing to me. I don't value it. I had all the material things I can ever want, everything. The things that I want, money can buy. Freedom, love, happiness, and health, especially health. I don't care about money, so I have no fear. I don't care if I lose it. That's what made me a great gambler, I guess. Suatu hari, Archie Karas pergi ke Las Vegas dengan membawa $50 di sakunya. Hal ini ternyata menjadi fondasi dalam membangun karir spektakuler di bidang perjudian, di mana ia memenangkan $40 juta dan kehilangan segalanya. Penjudi Yunani ini yang kemudian dijuluki The Yunani membawa serta rasa percaya diri yang muncul dari keberanian alami dan ambisi buta yang mengirimnya ke puncak. Kemudian dalam satu hari, saat dia melejit ke puncak, dia jatuh dengan cara yang sama spektakulernya seperti bintang jatuh yang terang. Namun, legendanya masih hidup di jajaran penjudi Yunani seperti Nick si Yunani dan John Taramas. Sebelum menjadi Archie Karas, dia adalah Anargyros Karaforniotis, lahir pada tanggal 1 November 1950 di Pulau Kepalonia, Yunani. Kehidupannya dalam perjudian dimulai sejak kecil. Ayahnya, Nicholas, adalah seorang pekerja konstruksi yang miskin dan Anargyros harus menembak kelereng agar tidak kelaparan. Anak laki-laki itu bertaruh secara teratur, menciptakan permainan perjudian miliknya sendiri di lingkungan sekitar, dan memenangkan permainan tersebut hampir sepanjang waktu, menghasilkan uang saku yang lumayan. Anargyros muda memandang perannya sebagai asisten ayahnya di bidang konstruksi sebagai tugas yang melelahkan. Suatu hari, pada usia 15 tahun, dia menolak menyekop semen dengan alasan tangannya mengalami luka bakar yang parah. Ayahnya yang marah pada putranya melemparkan sekop ke arahnya. Remaja tersebut menghindari sekop terbang dan pada saat itu dia memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk selamanya. Anargyros muda tidak punya pilihan selain menjadi pelaut. Dia bekerja di kapal selama 2 tahun, terutama sebagai pelayan dengan penghasilan sedikit. Ketika salah satu kapal tempat dia bekerja pertama kali berlayar menuju Amerika Serikat, hal itu seperti pertanda baginya untuk mengejar impiannya di Amerika. Pada usia 17 tahun, dia mendarat di Portland, Oregon, dan kemudian melanjutkan ke Los Angeles. Sendirian dan tidak bisa berbicara bahasa setempat, dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di kota Los Angeles. Di sana, dia berhadapan dengan takdirnya. Di sebelah restoran ada arena bowling dan ruang biliar. Anargyros Karaforniotis, sekarang Archie Karas, segera menjadi pemain ahli biliar, menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Namun, dia melakukan hal itu bukan karena kecintaannya pada permainan tersebut, akan tetapi karena hal itu menghasilkan cuan, dan ia sangat percaya diri akan selalu memenangkannya. Terbukti, Karas tak ada tandingannya dalam permainan biliar. Dia menghasilkan banyak uang dan mencapai titik di mana tidak ada yang mau bermain melawannya. Karena tak ada lawan dan untuk mendapatkan sumber cuan baru, dia beralih ke ruang bermain kartu di arena bowling. Di sana, dia menemukan bahwa dia juga ahli dalam poker. Sejak saat itu, permainan kartu menjadi cinta dalam hidupnya, kekasih abadi dan obsesinya yang tidak akan pernah dia hianati. Dari situlah petualangan gila Archie Karas di kasino-kasino Amerika dimulai. Ia menjadi legenda meja kartu yang membuat namanya menjadi lebih besar, melegenda sebuah lambang dalam dunia perjudian. Dari usia 20 hingga 30-an, sejumlah besar uang mengalir ke tangannya. Bermain dengannya di meja kartu merupakan taruhan yang luar biasa. Semua orang sadar bahwa taruhan Karas tak ada batasnya. Perjalanan liar di meja poker terus berlanjut, menjadikan Karas sebagai miliarder. Saat duduk di meja kartu, dia tidak takut apapun. Ancaman resiko sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Suatu hari saya bisa mengendari Mercedes dan hari berikutnya saya bisa tidur di dalamnya, katanya, menjelaskan bahwa dia tidak takut mengambil resiko. Bahaya, maksudnya itu apa? Dia pernah menjawab ketika lawannya bertanya tentang keberaniannya dalam berjudi. Dalam sebulan, dia pernah kehilangan seluruh uangnya sebesar $2 juta
yang dia kumpulkan di rekening banknya. Saat itu bulan Desember 1992. Di waktu itu semuanya seperti sudah berakhir baginya. Karas tampak shock berat karena keuangannya berbalik 380 derajat. Dari seorang miliarder menjadi seorang yang tak mempunyai uang sepeser pun. Dalam waktu sekejap uangnya habis tak tersisa. Namun bagi Karas, akhir yang tampak menandakan awal yang baru. Setelah kehilangan segalanya karena perjudian, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar berikutnya dan menjadikannya seorang miliarder kembali. Tentu saja dengan jalan berjudi. Gamblers enjoy both winning and losing. You get a fix by losing. I don't recommend that to anybody. Langkah besar yang dilakukan Karas adalah pergi ke kiblat perjudian dunia, The Fabulous Las Vegas, di mana perjudian tak akan pernah berakhir. Di sana, dia akan mencoba peruntungannya lagi. Dengan sisa $50 di sakunya, dia menemukan seorang teman untuk meminjaminya $10.000 dengan bunga 50%. Dia tidak memulai dengan poker, tetapi dengan ras yang serupa dan tidak begitu populer. Di meja pertama, dia melipat gandakan modal dalam 3 jam. Dia membayar kembali temannya dan terus bermain. Itu adalah malam di mana legenda lahir di tempat surga judi dunia itu. Yang terjadi selanjutnya adalah kemenangan beruntun terlama dalam sejarah perjudian, yang juga dikenal sebagai The Run. Kombinasi keberuntungan dan keterampilan yang belum pernah ada sebelumnya membuat Karas berada dalam perjalanan yang luar biasa. Pada awal tahun 1995, dia telah mengubah $50 menjadi $40 juta. Semua orang membicarakan Karas the Yunani. Selama periode 3 tahun ini, dia ditakuti oleh semua nama besar penjudi ras dan poker. Pada momen tertentu, bahkan para pemain poker besar pun takut untuk duduk di meja kartu di seberang arsik Karas. Namun, ada satu lawan yang tak bisa ia kalahkan, betapapun hebatnya dia, yakni kasino. Setelah kembali ke gemilangannya pada tahun 1992, akhir yang malang menghampirinya dengan cara yang sama spektakulernya saat ia berjaya. Seperti film Hollywood di mana musuh mengubah pahlawan menjadi penjahat. Karas melihat kasino mendatanginya seperti kereta api di dalam terowongan. Pertama, dia dituduh menadai dek blackjack mencoba menipu kasino. Dia ditangkap 5 kali karena dugaan penipuan kasino di California dan Nevada. Pada tahun 2013, dia dijatuhi hukuman 73 hari penjara dan denda yang besar. Pembunuhnya berhasil mengajukan kasus dan membuktikan melalui rekaman kamera keamanan bahwa dialah yang memalsukan dek. Menurut dakwaan, Karas menandai kartu blackjack dengan noda tinta kecil. Karir perjudian Karas yang gemilang berakhir pada tahun 2015. Yang menarik adalah namanya dimasukkan ke dalam buku hitam yang terkenal. Dia masuk daftar hitam di semua kasino. Begitu nama seseorang masuk ke halaman buku hitam, nama itu tidak akan pernah dicoret apapun yang terjadi. Saat ini, Arsi Karas masih tinggal di Las Vegas, namun keluarganya telah pindah ke Yunani. Buku hitam adalah musuh bebuyutannya dan mungkin hukuman yang lebih besar daripada saat hilang kekayaannya di awal tahun 1995. Yang pasti, dia tidak pernah berjudi demi uang. Dia suka berjudi, tapi dia tidak suka uang, bray. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.